gegagapan, kepintaran si kembah. Setelah rapat Alvano langsung buru-buru pulang ke mansion, tapi saat sudah sampai di mansion, dia tidak menemukan keberadaan istrinya. Dedi, gendong. Rengek Vera saat melihat sang Dedi sudah pulang. Oh putri kesayangan Dedi. Alvano langsung menggendong putrinya itu, sementara Xavier cuma melihat sekilas, kemudian kembali melanjutkan bermainnya. Mami mana sayang kok Vera mainnya sama kakak? Tanya Alvano pada putri manjanya itu. Nggak tahu dah, tadi Mami pergi ke belanja sama Anti. Jawab Vera polos. Ya udah sekarang Vera main sama kakak dulu ya. Dedi mau telepon Mami? Iya Dedi. Vera langsung bermain kembali dengan sang kakak dan juga Louis yang sejak tadi duduk bermain bersama mereka berdua. Sementara Anidia, setelah belanja tadi dia tetap lanjut pergi ke rumahnya Zira. Disinilah saat ini mereka berada. Pipi kamu kenapa Anidia? Tanya Zira saat pertama kali melihat wajah Anidia. Enggak apa-apa kok cuma kena. Ditampar sama sepupu yang gak tahu diri. Lanjut Pipit memotong ucapan Anidia. Zira yang mendengar jawaban Pipit merasa sangat jengkel. Jiwa barbarnya langsung meronta-ronta. Lalu kau diam saja? Tanya Zira langsung menaikkan nada bicaranya. Mau bagaimana lagi? Orang dia nampar secara tiba-tiba. Jawab Anidia. DAT. Siapa? Tanya Pipit penasaran. Sebentar ya, Anidia langsung berdiri untuk mengangkat panggilan telepon dari suaminya itu. Entah apa yang Anidia dan Alvano bicarakan, yang jelas Anidia masuk kembali dengan wajah tersenyum. Kenapa? Disuruh pulang. Tebak Zira. Mereka semua langsung tersenyum seperti mengejek Anidia. Itulah sahabat kita. Baru juga sebentar pergi udah disuruh balik. Nah gue seharian gak pulang juga gak ditanyain kemana. Ucap Pipit yang langsung membuat mereka sama-sama tersenyum. Ngapain ditelepon? Orang pergi dari rumah ke rumah depan. Kalau gak ke rumah samping. Ejek Lisa yang langsung diangguki oleh Anidia. Setelah berpamitan pada ibu dan ayah Zira mereka semua segera pulang. Anidia memberikan sedikit uang untuk pengobatan ibunya Zira agar mereka bisa berobat. Sementara di apartemen Sisil sedang marah-marah karena belum puas menghajar Anidia tadi. Jangan ganggu mamimu Max. Ucap Sinta menarik tangan cucunya agar tidak mengganggu Sisil yang sedang marah. Tak lama ayah Max masuk ke dalam hendak bertemu dengan Sisil. Papi, gendong. Rengek Max pada papinya. Papi capek Max. Biar papi istirahat sebentar ya. Max melihat ke arah neneknya dengan wajah sedihnya. Jangan sedih ya sayang. Mungkin papi memang sedang capek. Main sama nenek aja ya. Bujuk Sinta agar cucunya tidak sedih. Dak mau nenek. Max tidur aja. Max berlari ke arah kamarnya dengan wajah sedihnya. Dasar tua bangka sialan, umpat Sinta marah. Dia dan Bram hanya bisa diam tidak bisa melakukan apapun. Layani aku Sisil yang sedang kesal bertambah kesal. Dia tetap berjalan ke arah pria tua yang selama ini memberikan uang. Dan semua barang mewah padanya. Sementara di mansion, Anidia baru saja sampai. Baru saja masuk dia sudah mendapatkan tatapan tajam dari suaminya. Alvano melihat ke arah wajah istrinya dengan tatapan mata penuh kemarahan. Pipit dan Lisa yang melihat tatapan tajam Alvano segera berlalu dari sana dengan wajah khawatir mereka. Alvano segera mendekati istrinya dan memegang pipi istrinya. Anidia yang melihat wajah marah suaminya merasa ketakutan. Siapa yang melakukannya? Tanya Alvano dengan wajah murkanya. Gak usah diperpanjang sayang. Siapa yang melakukannya sayang? Tanya Alvano sedikit menaikkan suaranya. Sisil. Terpaksa Anidia menjawab pertanyaan suaminya agar tidak membuat Alvano lebih marah. Alvano membawa istrinya menuju dapur untuk mengambil es batu. Aku sudah mengompresnya tadi di rumah Zira sayang, beritahu Anidia.
Alvano tidak mendengarkan perkataan istrinya, dia tetap mengompres pipi istrinya, meski wajah Anidia memang sudah membengkak. Mami, mami! Teriak Vira saat melihat maminya yang berada di dapur. Iya sayang? Mami kapan pulang? Tanya Vira pada Anidia. Baru aja sayang, kamu ngapain kesini? Mau lihat mami? Ini kenapa mami? Tunjuk Vira pada pipi Anidia. Kamu tunggu di dalam dulu ya. Dedi mau obati mami dulu. Iya Dedi, Vira segera berlari ke dalam menemui kakaknya. Kenapa kau balik lagi? Tanya Xavier pada adiknya. Mami sedang sakit apa? Sakit apa Viola? Sakit pipi, pipi mami melah. Xavier segera berlari ke arah dapur untuk melihat sang mami. Xavier ikut khawatir saat sang adik mengatakan mami mereka sakit. Mami, mami. Iya sayang, jawab Anidia yang sedang dikompres pipinya oleh suaminya. Mami sakit ya? Tanya Xavier dengan wajah cemasnya. Enggak sayang. Kata Viola, mami sakit, beritahu Xavier. Enggak sayang, mungkin Viola salah lihat. Itu kenapa Dedi mengompres pipi mami? Cuma merah kena angin sayang. Bohong Anidia. Kamu kembali ke dalam ya. Temani Viola main. Ucap Anidia lembut. Iya mami. Xavier segera berbalik hendak pergi. Tapi dia masih menoleh ke belakang melihat wajah maminya. Anidia tersenyum ke arah putranya itu. Kita ke kamar, Anidia mengangguk. Alvano segera menggendong istrinya menuju kamar mereka. Kenapa? Berat ya? Tanya Anidia saat melihat reaksi suaminya saat mengangkatnya. Enggak, kamu semakin kurus. Jawab jujur Alvano, karena beberapa bulan yang lalu dia menggendong istrinya masih terasa berat. Tapi kamu masih sukakan sama aku? Tanya Anidia dengan wajah yang dibuat seimut mungkin. Aku lebih suka lihat kamu gendut baby, bisik Anidia di telinga istrinya. Terus kalau kurus kamu gak suka gitu? Tanya Anidia langsung dengan wajah kesalnya. Enggak gitu juga sayang, kalau gendut kamu itu seksi tau. Alvano langsung meloncat ke atas ranjang bersama istrinya. Jangan mulai sayang. Enggak apa-apa sama istri sendiri. Gurau Anidia. Saat sedang berbicara dengan istrinya, tiba-tiba suara panggilan dari putrinya langsung membuat Anidia bangun. Mami, mami. Teriak Vira memanggil sang mami. Iya sayang. Anidia segera membuka pintu kamar mereka, dan Vira langsung masuk ke dalam. Ada apa sayang? Tanya Alvano saat sang anak sudah naik ke atas ranjang mereka. Viola mau tidur bareng mami sama Dedi. Boleh ya? Tanya Via dengan wajah yang dibuat-buat. Boleh dong sweetie. Terus Via gimana? Dia pasti malah kalau Viola tidur sama mami. Biar Dedi yang ngomong sama kakak kamu nanti. Sekarang kamu tidur ya? Dak mau dak. Viola mau cerita-cerita mami dan Dedi. Geleng Vira. Mau cerita apa sayang? Tadi kan, saat mami dan Dedi pergi, Vio gangguin Viola. Gangguin gimana sayang? Anidia tersenyum mendengar curhatan dari putrinya itu. Dia bilang aku cengeng. Kenapa? Kalena nangis mami pergi. Jawab Vio polos. Oh pantesan kakak bilang gitu. Kan Vio udah besar gak boleh nangis lagi. Kan Viola sedih mami pergi, Alvano terkekeh mendengar curhatan anak gadisnya. Ya udah, sekarang putri kecil Dedi tidur ya. Dedi sama mami juga mau tidur. Ya Dedi. Vira langsung memejamkan matanya. Meski hari baru siang, tapi Anidia masih membiasakan kalau kedua anaknya harus tidur cepat waktu. Anidia juga ikut istirahat setelah melihat anaknya sudah terlelap. Ke-169, Pipit setuju. Seminggu setelah kejadian waktu itu, hari ini Alvano bertemu langsung dengan pria tua yang menjadi ayah dari anaknya Sisil. Maaf Tuan, kenapa Anda panggil saya ke sini?
Apa saya atau asisten saya melakukan kesalahan? Tanya pria tua itu dengan gugup dan ketakutan. Bukan kamu. Alvano menggantung ucapannya. Kemudian dia menghidupkan rokoknya. Pria tua itu terlihat sangat takut terlihat dari keringatnya yang membasahi keningnya. Wanita yang selama ini jadi simpanan sekaligus pemuas nafsu kau. Lanjut Alvano yang langsung membuat pria itu setengah mati ketakutan. Di dalam pikirannya saat ini, apakah Sisil mengganggu atau merayu Alvano? Terlihat dari cara Alvano bicara tadi dia bisa menebak kalau Sisil melakukan kesalahan besar. Maaf Tuan, tapi saya tidak tahu apa-apa. Ya saya tahu, kamu mau tahu apa yang dia lakukan pada istri saya? Pria tua itu menggeleng. Dia menjambak rambut dan menampar pipi istri saya berulang kali. Pria tua itu langsung gemetar saat mendengar jawaban Alvano. Kenapa Sisil bisa kenal dengan istrinya mafia kejam yang saat ini berada di depannya ini? Dia saja yang sudah lama mendengar dan berbisnis tidak pernah melihat langsung wajah istrinya Alvano. Sekarang kau tahu apa yang harus kau lakukan? Pria itu menggeleng. Lakukan apapun yang membuat dia jerah. Kalau bukan kau yang melakukannya, maka aku sendiri yang akan menghancurkan semua tentang kalian termasuk rumah tangga kau dan seluruh kekayaan yang kau miliki. Setelah mengatakan itu Alvano segera pergi dari sana diikuti oleh Samuel. Pria tua yang menjadi ayah dari anak Sisil langsung gemetar. Rasanya dia hampir mati nggak bisa bernafas. Setelah menenangkan diri sebentar, dia segera pergi dari sana dalam keadaan marah menuju apartemen Sisil. Sementara di mansion, Vera sedang duduk di pangkuan Pipit. Anti kapan perginya? Besok sayang. Kenapa anti pergi? Dah enak ya tinggal di rumah Viela. Bukan gitu sayang. Aunty harus pergi karena ada sedikit urusan. Setelah itu Aunty balik lagi kok. Kenapa hanya Aunty yang pergi? Biasanya kalau Aunty pergi Mami juga ikut. Mami sedang gak bisa temani Aunty sayang. Aunty gak lama kok di sana. Nanti juga balik ke sini lagi. Tapi Viela kesepian kalau Aunty pergi. Ucap Vera dengan wajah sedihnya. Kan ada Aunty Lisa, Aunty kembar, Aunty Eve dan Aunty Olen di sini. Vera memang memanggil semua orang yang hampir seumuran dengan maminya dengan sebutan Aunty termasuk Olen yang bekerja sebagai pelayan di sana. Bedalah Aunty. Melekada sama kayak Aunty. Melekada asyik. Pipit tersenyum mendengar jawaban gadis kecil yang saat ini duduk di pangkuannya. Memang di antara semua Aunty yang ada di mansion cuma Pipit yang paling dekat dengan Vera. Karena Pipit sangat asik saat bermain dengan Vera. Makanya dia sangat dekat dengan Pipit. Setelah berbicara dan merayu Vera, barulah Pipit bicara dengan kedua sahabatnya. Semoga perjalanan kamu besok baik-baik aja. Ucap Lisa. Ya, semoga saja saat pulang kau membawa kabar baik. Lanjut Anidia. Aku juga berharap seperti itu. Semoga saja kami segera mendapatkan keturunan seperti kalian berdua. Jawab Pipit sedih. Meski begitu, tapi dia tetap tidak mau memperlihatkan kesedihannya pada kedua sahabatnya itu. Sementara di apartemen, Sisil sedang dimarahi oleh pria tua yang selama ini memberikannya apapun yang dia inginkan. Tapi hari ini Sisil mendapatkan amukan dari pria tua itu. Kenapa kau marah-marah? Tanya Sisil masih belum menyadari apa kesalahannya. Kenapa aku marah-marah? Kau yang kenapa? Teriak pria itu yang langsung membuat Sinta dan Bram yang mendengarnya dari luar ikut merasakan ketakutan. Apa maksud perkataan kamu, Mas? Sisil mencoba merayu pria tua itu. Tapi kali ini Sisil benar-benar nggak tahu apa kesalahannya. Apa yang kau lakukan pada istrinya Tuan Alvanoha? Teriak pria itu tepat di wajah Sisil. Jadi sekarang kau menyukai jalang itu? Ucap Sisil seperti mengejek. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Sisil. Sisil yang mendapatkan tamparan dari pria tua itu langsung berontak dan melawan. Kau menamparku. Kenapa? Mau marah? Teriak balik pria itu. Jangan menyesal kalau aku... Apa? Aku akan mengambil semua milikku dan menelantarkan kalian semua seperti sebelumnya.
Ancam pria tua itu sebelum Sisil melanjutkan perkataannya. Jangan mas, aku mohon jangan lakukan itu. Mohon Sisil langsung memohon sambil berlutut. Sebenarnya waktu itu hanya terjadi kesalahpahaman saja di antara kami berdua. Istrinya Alvano itu adalah sepupu aku mas. Dia keponakan mama. Minggu lalu aku bertemu dengannya dan terjadi sedikit kesalahpahaman. Mungkin itu sebabnya Alvano marah. Jelas Sisil. Kalian sepupuan? Tanya pria itu terkejut. Iya mas. Jawab Sisil mencoba membuat pria itu semakin percaya padanya. Berarti kau dekat dengan istri Tuan Alvano? Sisil kembali mengangguk. Pria tua bangka itu tersenyum. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu di dalam otak liciknya itu. Kau harus mengambil hati istrinya Tuan Alvano. Kalau kau berhasil aku akan memberikan sebagian hasil yang aku dapatkan untuk kau dan Max. Ucap pria tua itu tersenyum. Baiklah, aku setuju. Tanpa pikir panjang Sisil langsung mengiyakan permintaan pria itu. Di mansion, Alvano baru saja tiba. Setelah bertemu dengan istri dan anaknya, Alvano langsung pergi ke ruang kerjanya untuk bertemu dengan sahabatnya. Di sana juga ada Richard yang sedang duduk menunggu kedatangan Alvano. Kelihatan seger banget bro, canda petir saat melihat wajah berseri Richard. Sudah sangat lama mereka tidak lihat wajah Richard seceria itu. Baru dapat jatah ya? Lanjut goda petir. Apa sih lo, elak Richard? Tak lama Alvano masuk ke dalam sana, dan segera duduk di kursi kebanggaannya. Gimana sama rencana kita waktu itu? Tanya petir pada Alvano. Ditunda dulu. Kau urus saja masalah kau sendiri. Urusan di sini biar kita semua yang pikirkan. Wah, dapat tiket honeymoon gratis nih. Kalian mau ikut enggak? Goda petir yang ngakak ada capek-capeknya bercanda. Kagak, lo aja. Jawab Richard. Kapan kau berangkat? Tanya Jordan serius. Besok pagi bro. Jangan kangen sama gue ya. Enggak capek apa lo selalu ngomong? Tanya Richard heran. Enggak dong. Emang udah dari lahir begini. Mau gimana lagi dong? Jawab petir enteng. Gimana sama hubungan lo dan Olin? Tanya Jordan lagi. Kita udah seperti dulu lagi. Dan sebentar lagi gue akan melamarnya. Jawab Richard sambil tersenyum. Pantas aja tadi lo semangat bener. Ternyata bener kan dugaan gue. Lo baru dapat jatah dari si Olin, makanya semangatnya. Ucap petir melanjutkan ucapannya yang tadi. Enggak usah ngaco deh lo, elak Richard yang merasa malu. Oh iya? Ngomong-ngomong lo nggak mau nambah anak biar Vio nggak kesepian bro? Alvano menatap ke arah petir dengan tatapan mata tajam. Gue bercanda breter. Nggak usah dimasukkan ke hati. Masukkan ke dompet aja udah kosong nih. Bilang aja lo mau minta duit ledek Jordan yang langsung membuat petir terkekeh. Lo tahu aja breter. Ucap petir cengar-cengir. Nanti gue transfer. Setelah mengatakan itu Alvano segera pergi dari sana. Tidak ada gunanya juga dia ke sana. Yang ada malah bikin sakit kepala aja.